Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan pembahasan dari soal penilaian tengah semester minggu lalu oleh 11 MIPA 6A. Nama saya Ade Gepira, kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjawab soal PTS Biologi nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian meristem lateral yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar adalah jaringan sekunder yang ditunjukkan pada nomor 5. Jaringan meristem lateral atau juga disebut meristem samping adalah jaringan yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya, kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral lazim disebut pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, jaringan ini pun kerap disebut jaringan sekunder. Nama saya Agpiama Sakti dari kelas MIPA 6 akan menjawab soal nomor 3. Pada beberapa jenis tumbuhan bisa kalian perhatikan bagian permukaan batangnya. Jaringan epidermis mengalami modifikasi yang berbeda-beda. Hal ini disebut derivat epidermis. Perhatikan tanda panah yang ditunjuk pada tanaman bambu dan bunga mawar ini. Ini merupakan derivat epidermis yang disebut. Jawabannya adalah C. Pada bambu disebut sel kipas, pada bunga mawar spina. Sel kipas pada bambu merupakan alat tambahan pada epidermis bagian atas daun, dan spina pada bunga mawar berfungsi untuk melindungi mawarnya sendiri. Nama saya Ahmad Baisal, kelas 11 MIPA 6 akan menjawab soal PTS Biologi nomor 4. Perhatikan struktur anatomi batang berikut. Salah satu batang adalah sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut air dan garam mineral yang terdapat pada bagian akar dan hasil fotosintesis dari daun kemudian akan menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian dari struktur anatomi batang tersebut yang mendukung terhadap fungsi batang adalah, jawabannya adalah phloem dan xilem yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Penjelasannya, karena phloem berarti jaringan pengangkut pada tumbuhan berpenghulu yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, bunga, biji, dan buah-buahan. Sedangkan xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi gram mineral yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Alia Lulu Lutfia, saya dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan membahas soal PTS Biologi nomor 6 dan juga nomor 7. Untuk nomor 6. Ada berbagai jenis makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Nasi, lauk pauk, sayur mayur, susu, air mineral, dan lain sebagainya. Semuanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan sel tubuh dalam beraktivitas.
Sel adalah suatu unit terkecil penyusun tubuh yang tersusun dari berbagai komponen kimiawi, yaitu berupa molekul organik dan anorganik. Pernyataan berikut yang kurang tepat berkaitan dengan molekul organik dan molekul anorganik adalah jawabannya adalah D. Air mineral dan susu adalah komponen organik. Kenapa jawabannya D? Itu karena air mineral dan susu termasuk ke dalam molekul anorganik. Apa itu molekul anorganik? Molekul anorganik adalah sebuah senyawa atau molekul pada alam yang pada umumnya menyusun material atau benda tak hidup. Lanjut untuk soal nomor 7. Seorang siswa mengamati sel bakteri dan sel tumbuhan di bawah mikroskop. Berdasarkan kajian teori kedua, sel ini memiliki tipe yang berbeda. Perbedaan yang tepat pada pernyataan berikut adalah, jawaban saya adalah E. DNA pada sel tumbuhan berbentuk cincin pada sitoplasma. Sebab pada sel tumbuhan terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pada saat terjadi sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nugraha dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Secara morfologi tumbuhan dan hewan sangatlah berbeda. Begitu pula secara anatomi, ada organel yang tidak memiliki sel hewan, tapi terdapat dalam sel tumbuhan. Begitu pula ada organel yang dimiliki sel hewan, tapi tidak terdapat dalam sel tumbuhan. Organel yang dimaksud adalah plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Mengapa? Karena plastida berisi klorofil yang digunakan untuk melakukan fotosintesis, sementara hewan tidak memiliki kemampuan fotosintesis. Selanjutnya, maka saya akan menjawab lagi pertanyaan ini. Telur ayam adalah contoh sel yang dapat kita lihat. Aktivitas yang terjadi dalam sel telur merupakan suatu bukti bahwa sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Mulai dari tingkat molekul sampai tingkat organisme terjadi dalam telur ayam. Berbagai aktivitas yang terjadi dalam sel melibatkan berbagai organel. Fungsi organel yang tepat terjadi dalam sel adalah tempat sintesis lemak terjadi di retikulum endoplasma kasar. Mengapa? Karena bagian dari sistem endomembran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswa mengamati struktur anatomi bagian pucuk tanaman. Diperoleh data sebagai berikut. Sel aktif membelah. Vakuolanya kecil sehingga memiliki banyak protoplasma. Sel rapat tanpa ada ruang antar sel. Berdasarkan data tersebut, sel yang dimaksud adalah sel meristem. Karena sel meristem adalah jaringan sel aktif membelah. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun oleh suatu jaringan keseluruhan tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut adalah jaringan floem. Karena jaringan floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ahmad Maulana. Saya dari kelas 11 MIPA 6 akan menjawab pertanyaan nomor 11. Jaringan epitel adalah jaringan hewan yang dilapisi permukaan luar tubuh, rongga tubuh, dan permukaan dalam tubuh. Selain sebagai pelindung, jaringan ini membantu dalam berbagai proses. Fungsi yang kurang tepat di bawah ini dari jaringan epitel adalah, jawabannya A. Transportasi pengangkut zat-zat hasil fotosintesis antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Karena pada hewan tidak terjadi fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Gipani Maura Febrianti, kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 17.
Perhatikan gambar berbagai jaringan epitel berikut. Pada gambar tersebut, jaringan epitel yang terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapitel parietal kapsul Bowman, dan lengkung Henle, pleura atau selaput pembungkus paru-paru, peritoneum atau selaput perut, perikardium atau selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa, berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekstresi adalah: pada gambar A, jaringan epitelium silindris bersilia terdapat pada bagian dalam saluran pernapasan. Gambar B, jaringan epitelium pipih berlapis. Tipe ini membentuk epidermis kulit bagian dalam perut, esofagus, atau vagina. Gambar C, jaringan epitelium silindris berlapis. Dan gambar D, jaringan epitelium kubus lapis terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran ginjal. Jadi jawaban nomor 17 yaitu E. Jaringan epitelium pipih selapis terdapat pada organ-organ seperti pembuluh darah, pembuluh limfa, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Irini Al-Haq dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas soal PTS Biologi nomor 18. Paha ayam adalah contoh organ pada hewan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi. Ada beberapa bagian pada paha ayam, yaitu kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, dan lemaknya. Bagian-bagian inilah yang merupakan jaringan penyusun organ. Di bawah ini, pernyataan yang kurang tepat berkaitan dengan jaringan pada hewan adalah: A. Kulit adalah jaringan epitel. B. Sumsum tulang, dan darah adalah jaringan ikat. C. Daging adalah jaringan otot. D. Sumsum tulang adalah jaringan saraf. E. Lemak jaringan konektif. Pernyataan yang kurang tepat adalah B, karena pilihan A, C, D, dan E itu termasuk jaringan hewan. Sedangkan B kurang tepat karena memang betul tulang dan darah adalah jaringan ikat. Tetapi di sini yang salahnya ada di sumsum tulang, karena sumsum tulang termasuk jaringan saraf, bukan jaringan ikat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel dari kelas 11 MIPA 6 akan membahas soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Seorang siswa mengamati berbagai bentuk jaringan pada hewan. Ditemukan bentuk-bentuk jaringan seperti pada gambar di atas. Pernyataan yang tepat di bawah ini berkaitan dengan gambar di atas adalah: untuk pilihan 1, gambar A adalah jaringan ikat. Kita lihat pada gambar A, ini adalah jaringan epitel silindris lapis. Jaringan ini terletak pada saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, dan laring. Jadi opsi A salah. Untuk opsi B, gambar B adalah jaringan epitel. Sebenarnya pada gambar B adalah jaringan tulang atau jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras dibedakan menjadi dua, yaitu spongiosa dan tulang kompak. Pada gambar di atas ini adalah jaringan tulang kompak. Jadi opsi B juga salah. Untuk opsi C, gambar C adalah jaringan saraf. Pada gambar C sebenarnya adalah jaringan otot. Fungsi jaringan ini adalah sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Gambar di atas adalah gambar otot polos. Otot polos merupakan jaringan otot yang disusun oleh sel-sel berbentuk kumparan dengan satu inti di tengahnya. Jaringan otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, saluran pencernaan makanan, dan saluran telur. Otot polos ini tidak hanya dimiliki oleh hewan vertebrata, tetapi juga oleh hewan intervertebrata. Opsi C juga salah. Untuk opsi E, gambar D adalah jaringan otot. Gambar D sebenarnya adalah jaringan saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Opsi E juga salah, jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Gambar B adalah jaringan tulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Kusmiati Putri dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal nomor 20 sampai nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan gambar di atas adalah: dilihat dari bentuk dan strukturnya, gambar pertama mempunyai struktur berbentuk gelendong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah, atau bisa disebut sebagai otot polos. Sedangkan gambar kedua memiliki bentuk serabut halus memanjang dan mengandung banyak inti sel, atau bisa kita sebut sebagai otot lurik. Untuk menjawab pertanyaan pada soal, kita harus mengetahui apa itu otot polos dan otot lurik. Otot polos terletak pada organ dalam dan berfungsi dalam gerakan yang tak sadar. Sedangkan otot lurik terdapat pada rangka manusia yang berfungsi menggerakkan tulang rangka manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Gambar 1 adalah otot polos yang terletak pada organ-organ dalam berfungsi dalam gerakan tidak sadar. Soal nomor 21. Perhatikan gambar jaringan saraf berikut ini, yang berfungsi untuk menerima rangsangan, lalu menyalurkannya ke badan akson secara berurutan adalah nomor. Untuk mengetahui jawaban yang tepat dari soal nomor 21 ini, kita harus tahu nama dan fungsi dari nomor-nomor yang tertera pada gambar. Nomor 1 yaitu dendrit. Dendrit berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Nomor 2, nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Nomor 3, badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit dan nuret. Nomor 4, serabut panjang. Serabut panjang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Nomor 5, nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Nomor 6, mielin. Mielin berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Nomor 7, akson. Akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Nomor 8, terminal akson. Terminal akson merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Dari pembahasan yang saya sampaikan, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Jumiati. Di sini saya akan menjawab soal nomor 24 dan nomor 25. Untuk nomor 24, perhatikan beberapa ciri-ciri dari sel darah tersebut. 1. Tersusun 90% air dan 10% zat-zat terlarut. 2. Berwarna kekuning-kuningan. 3. Terdapat sel-sel darah. 4. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. 5. Berbentuk bulat, pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Ciri-ciri yang tepat sel darah merah adalah, saya di sini memilih jawaban nomor 4 dan nomor 5 karena untuk ciri-ciri sel darah merah ditunjukkan oleh nomor 4 dan nomor 5. Sedangkan nomor 1, 2, dan 3, dan 4 itu merupakan ciri-ciri dari plasma darah. Untuk nomor 25, usus halus adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jaringan yang cocok yang terdapat dalam organ usus halus adalah jaringan epitel pipih lapis dan otot polos. Sedangkan pada jaringan epitel pipih berlapis terletak pada rongga pipi bagian dalam, permukaan bawah lidah, kerongkongan, vagina, dan anus. Sedangkan otot lurik menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Pada jaringan epitel batang selapis, terletak pada uterus saluran uterus vas deferens bronchus. Jaringan epitel kubus selapis, terletak pada tubulus cortuntus proximal, tubulus contortus distal, pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, dan pankreas. Pada jaringan epitel kubus berlapis, terletak pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.